Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas sistem klasifikasi 5 kingdom, tapi baru 4 kingdom yang kita bahas ya. Klasifikasi 5 kingdom ini dikembangkan oleh R.H. Whittaker. Maksudnya 5 kingdom adalah 5 kerajaan. Yang pertama ada kingdom Monera, lalu yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga ada kingdom Fungi, yang keempat ada kingdom Plantae, dan yang kelima yang akan kita bahas hari ini adalah kingdom Animalia. Bisa kalian lihat di dalam layar kalian ada ciri-ciri dari kingdom Animalia. Yang pertama, kingdom Animalia ini ternyata multiseluler. Dia memiliki sel banyak di dalam tubuhnya. Lalu yang kedua ada Eukaryota. Makhluk hidup atau kingdom Animalia ini memiliki membran inti sel. Yang ketiga, kingdom Animalia ini tidak memiliki klorofil. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan dari tubuh mereka sendiri. Mereka memakan bisa makhluk lain seperti tumbuhan atau hewan lain. Lalu yang keempat ada heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Lanjutan dari memiliki kesamaan dengan tidak memiliki klorofil. Lalu yang kelima, kingdom Animalia ini mampu berpindah tempat. Jadi hidupnya ini tidak hanya di satu tempat tapi bisa berpindah-pindah. Nah, kingdom Animalia yang kita ketahui ini ada 2 jenis, yaitu ada Avertebrata, di mana hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Lalu yang kedua ada kingdom Animalia dengan jenis Vertebrata. Mohon maaf ya, di sini A-nya ini dicoret menjadi Vertebrata, yaitu hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Yang pertama akan kita bahas adalah hewan yang termasuk Avertebrata, di mana dia tidak memiliki ruas tulang belakang. A itu tidak memiliki vertebrata ruas tulang belakang. Yang pertama ada protozoa. Ciri-ciri dari protozoa adalah bersel satu. Dia hidup dengan menjadi parasit pada makhluk hidup lainnya. Lalu ternyata protozoa ini bergerak dengan bulu cambuk, bulu getar, dan kaki semu. Protozoa ini berkembang biak dengan membelah diri dan konjugasi. Ukuran tubuh hewan ini sangat kecil. Mereka suka memakan tumbuhan dan juga hewan lain. Tubuh mereka hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Bisa kita ketahui kalau mikroskop itu adalah alat untuk melihat benda yang sangat kecil. Nah, berarti protozoa ini memiliki bentuk yang sangat kecil. Lalu yang terakhir ada hewan ini mampu hidup di mana saja, bahkan hidup di tubuh manusia. Namanya aja dia bentuknya sangat kecil, berarti dia tidak kelihatan hidup di mana. Nah, bisa kita lihat di gambar ada ini namanya makhluk paramecium, adalah contoh dari protozoa. Selanjutnya, jenis makhluk hidup Avertebrata yang kedua adalah Porifera, di mana Porifera ini memiliki ciri-ciri. Jenis hewan ini adalah hewan yang hidup di laut dengan tubuh menyerupai tabung. Hewan Porifera ini memakan dari hewan-hewan laut yang kecil atau bakteri di dalam laut. Nah, seluruh permukaan tubuh dari Porifera ini memiliki pori, namanya aja Porifera, berpori. Rangkanya berasal dari zat tanduk. Nah, di samping dari ciri-ciri kalian bisa lihat gambar contoh dari Porifera, namanya adalah Scypha. Selanjutnya ada Coelenterata. Coelenterata ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki rongga pada tubuhnya. Nah, di makhluk hidup Coelenterata ini, hewan ini memiliki tentakel sebagai alat peraba dan tentakel untuk menangkap makanan.
Nah, Coelenterata ini memiliki dua jenis keluarga, yaitu ada polip dan medusa. Kalau polip biasanya hidup menempel pada tempat hidup seperti anemon laut. Lalu kalau medusa biasanya hidup melayang-layang di air seperti ubur-ubur. Di sini bisa kita lihat ada anemon laut. Dia sebenarnya hewan nih, bukan tumbuhan. Dia hidup menempel di karang. Lalu yang kedua ada ubur-ubur. Dia masuk ke dalam kelompok medusa. Selanjutnya ada bagian keempat dari Avertebrata, yaitu vermes, kelompok cacing. Kelompok cacing atau vermes ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, jenis cacing pipih ini tidak memiliki anus, di mana mulut digunakan untuk makan dan membuang zat sisa. Lalu yang kedua ada Nemathelminthes atau cacing giling, di mana bentuknya ini bertumbuh panjang dan tidak bersegmen, dan juga memiliki mulut dan anus. Berbeda dengan Platyhelminthes hanya memiliki 1 lubang, kalau Nemathelminthes memiliki 2 lubang untuk makan dan untuk membuang zat sisa makanan. Lalu yang ketiga ada Annelida atau cacing gelang. Nah, ciri-ciri Annelida memiliki tubuh beruas. Dia juga memiliki mulut dan anus. Lalu yang ketiga memiliki rongga badan. Jenis Avertebrata yang kelima ada Mollusca atau hewan lunak. Nah, Mollusca atau hewan lunak ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuhnya lunak. Lalu yang kedua, tubuhnya itu berlendir. Yang ketiga, ada yang dilindungi cangkang. Contohnya bisa kalian lihat ada bekicot, ada siput. Nah, di sini juga terdapat gambar Mollusca, contoh macam-macam Mollusca. Yang pertama ada kerang, lalu ada snail atau siput, squid atau cumi-cumi, oyster, nih dia juga termasuk ke dalam Mollusca, di mana di dalamnya hewan di dalamnya ini lembek atau lunak, lalu di luarnya ada cangkang. Lalu ada scallop, ada octopus, ada slug, lalu ada mussel. Nah, ini macam-macam dari Mollusca. Selanjutnya ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah, namanya aja hewan berkulit duri, otomatis ciri-ciri yang paling pertama adalah tubuhnya diselimuti kulit duri. Dimana ketika kita lihat dari bentuknya aja udah berbeda nih, mereka berduri. Nah, sistem geraknya adalah amburakral, dimana tubuh mereka diselimuti duri berbentuk tabung dengan alat penghisap untuk melekat di dasar air. Berarti bisa menjadi ciri khas kalau hewan Echinodermata ini hidup di dasar laut. Hewan-hewan tipe ini mudah dikenali dari bentuknya, seperti tadi kulitnya duri. Contohnya ada bintang laut nih di gambar sebelah kanan warna merah. Kalau kita kenal di film anak-anak SpongeBob itu ada punya teman namanya Patrick. Nah, itu namanya bintang laut. Lalu ada bulu babi. Nah, di sini bulu babi ini bukan hewan babi yang punya bulu, tidak. Babi itu hidup di darat, tapi dia tidak punya bulu. Sementara ini adalah hewan laut, namanya bulu babi. Dia itu diselimuti cangkang dan duri. Untuk isinya itu lunak berwarna kuning keemasan. Itu isi dari bulu babi cangkangnya. Selanjutnya yang bagian dari Avertebrata yang terakhir ada Arthropoda. Apa sih Arthropoda? Arthropoda ini adalah hewan berkaki berbuku-buku. Maksudnya berbuku-buku apa? Bisa kalian lihat kalau kalian lihat laba-laba. Laba-laba itu dari kepala, badan sampai tubuh belakangnya itu memiliki garis-garis. Nah, itu maksudnya berbuku-buku. Atau kalian bisa lihat udang. Udang itu kalau kalian makan udang pasti kalian lihat mereka punya masing-masing ruas itu ada seperti tumpuk-tumpukan. Nah, itu namanya berbuku-buku. Nah, ciri-ciri dari Arthropoda ini yang pertama, rangka luar terbuat dari zat kitin yang membuat buku-buku tersebut. Lalu tubuhnya ini biasanya terdiri dari kepala, dada, dan perut.
Kaki biasanya berada di samping, tidak di belakang. Lalu, ternyata arthropoda ini dibagi lagi ke dalam 4 kelas. Yang pertama ada insek atau serangga. Yang kedua ada, maaf itu saya typo sepertinya. Yang kedua ada Crustaceae nih. Jadi serangga ini insek, udang-udangan ini Crustaceae. Lalu yang ketiga ada Aradinoida atau laba-laba. Yang keempat Myriapoda atau lipan. Bisa kalian lihat pada gambar. Contoh dari insek itu seperti kupu-kupu dan lebah. Lalu Crustaceae itu ada lobster. Lalu Aradinoida ada laba-laba. Dan Myriapoda ada lipan. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau lunak, di sini kita akan membahas yang selanjutnya atau jenis animalia yang kingdom animalia yang kedua, yaitu vertebrata. Jenis vertebrata yang pertama ada Pisces atau ikan. Ciri-ciri dari ikan yang pertama hidup di air. Lalu yang kedua bernapas dengan insang. Yang ketiga berdarah dingin atau poikilotherm sehingga suhu disesuaikan dengan lingkungan. Lalu yang keempat ada berkembang biak dengan bertelur. Di gambar bisa kalian lihat contoh dari Pisces, ikan. Selanjutnya yang kedua bagian dari vertebrata ada amfibia atau amfibi. Ciri-cirinya hidup di air dan di darat. Berbeda dengan tadi Pisces hanya di air, kalau amfibi bisa di air, bisa di darat. Nah, bernafasnya pun kalau tadi Pisces dengan insang saja, kalau amfibi dengan insang bisa, dengan paru-paru juga bisa. Lalu mereka sama berdarah dingin, poikilotherm. Lalu berkembang biaknya juga sama bertelur. Dan pembuahan di luar tubuh betina atau eksternal. Contohnya bisa kalian lihat ada katak di sini. Lalu yang ketiga dari vertebrata ada reptilia atau reptil. Nah, reptilia ini memiliki ciri-ciri berkulit atau bersisik keras. Jadi, kalau reptil ini sudah pasti kita cirikan dengan dia itu bersisik, lalu kulitnya itu keras. Lalu yang kedua berdarah dingin atau poikilotherm, berkembang biaknya dengan bertelur juga, pembuahannya di dalam tubuh betina atau internal. Contoh yang ada di gambar itu ular. Lalu selain ular ada kadal, ada buaya, itu masuk ke dalam contoh dari reptil. Biasanya reptil itu memiliki cakar dan taring. Itu yang paling khas dari reptil. Lalu yang terakhir ada aves atau burung, bagian dari vertebrata. Aves ini memiliki ciri-ciri biasanya tubuhnya dilapisi bulu. Nah, biasanya aves ini masuk ke dalam kelompok unggas. Berdarah panas atau homoiotherm artinya suhunya tetap walaupun berpindah tempat. Lalu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Di sini contohnya ada angsa. Selain angsa ada burung, ada ayam, itu masuk ke dalam kelompok aves. Baik, di sini saya masukkan latihan. Soal latihan yang pertama bisa kalian baca. R.H. Whittaker menggolongkan makhluk hidup ke dalam sistem berapa kingdom? Tadi di awal sudah saya kasih tahu bocorannya. Yang kedua, hewan yang masuk ke dalam kelompok medusa. Hewan apa? Jangan sampai salah keliru. Medusa ya. Lalu yang ketiga, hewan yang bukan bagian dari arthropoda. Bukan arthropoda. Apa tuh? Berarti yang bukan dari kelompok arthropoda. Yang keempat, hewan avertebrata. Yang bertubuh lunak disebut apa? Lalu yang kelima ada hewan vertebrata yang bernapas dengan insang saja. Teliti ya, insang saja. Itu disebut apa? Oke, anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah itu tetap menggunakan protokol kesehatan lengkap. Memakai masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak. Oke? Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sekolah secepatnya. Makanya kita harus selalu sehat. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya, dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.